rahasia 70 kali 7. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali berarti berapa? 490 kali. Saya yakin jawaban Tuhan Yesus ini mengagetkan Petrus. Mungkin Petrus berpikir 7 kali itu udah hebat. 7 kali. Salah diampuni sampai 7 kali. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 490 kali. Jadi salah diampuni, hitungan terus. Ya, silakan dihitung. Nanti kalau sudah 490, wis cukup Tuhan. Sekarang aku nggak mau ngampuni lagi. Boleh, nggak apa-apa. Soal Tuhan Yesus berkata 490 kali. Nah, tentu bukan itu maksud Tuhan. Nah, inilah yang ingin kita gali, kita selidiki. Nah, di dalam Alkitab, angka 490 ada artinya. Jadi semua bilangan dalam Alkitab itu mengandung arti. Arti yang pertama adalah pengampunan yang sempurna. Complete forgiveness. Dan tidak kebetulan saya menemukan bahwa kata mengampuni dalam Alkitab bahasa Indonesia, dan kata itu mengampuni bukan diampuni, bukan apa yang lainnya ya. Kata mengampuni itu ternyata 70 kali loh. Saya juga kaget. Itu 70 kali. Apakah ini kebetulan? Jadi kita tahu bahwa angka 7 itu artinya perfect. Dalam Alkitab itu artinya sempurna. Sehingga ketika 70 kali 7, 490, itu bukan sekedar pengampunan, tapi pengampunan yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu harus terus mengampuni sampai sempurna. Ya, dan memang kita kalau nggak hidup dengan pengampunan, kita susah. Ya, apalagi suami istri. Karena setiap saat kita bisa saling menyakiti. Sebab itu kita harus bisa saling mengampuni. Dan arti yang kedua daripada angka 490 ini adalah akhir dari penderitaan dan permulaan dari berkat. Jadi kalau saudara bisa mengampuni, itulah permulaan dari berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan. Jadi kalau kita bisa mengampuni, Tuhan itu akan memberkati. Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya, amin. Dan Tuhan buktikan berkat-berkatnya, buktikan firman-Nya. Nah, sekarang kita masuk kepada rahasia ya, yang berkaitan dengan angka 490 ini. Yang pertama, angka 490 ini berkaitan dengan kata Bethlehem. Karena kata Bethlehem itu jumlahnya 490. Dan kita tahu arti Bethlehem adalah rumah roti, Bait-lehem. Bait itu rumah, bait Allah, rumah Allah. Lehem itu roti. Coba kita baca doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Our daily bread. Roti setiap hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan berkaitan erat dengan roti, dengan berkat. Memang tidak gampang. Ketika kita mengampuni itu sepertinya kita kehilangan sesuatu sepertinya ya. Bang, saya yang merasa benar kok, saya harus mengampuni kan gitu ya. Setiap kita kan merasa diri kita paling benar toh. Ketika kita mengampuni kita merasa aku sudah dirugikan, aku sudah difitnah, aku sudah dijahati. Kenapa kok aku harus mengampuni? Seolah-olah kita seperti udah begini kok tambah disuruh mengampuni kan gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika kita mengampuni, kita justru diberkati Tuhan. Ini rahasia. Justru ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan minta, yaitu mengampuni, maka justru di situ kita akan diberkati Tuhan. Jadi inilah Bethlehem. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yesus, maka sangat relevan. Yesus roti yang turun dari sorga. Yohanes pasal 6, Yesus berkata, aku ini roti yang turun dari sorga. Yesus roti yang turun dari sorga, lahir di Bethlehem, di rumah roti. Dan membawa apa? Pengampunan. Jadi saling berkaitan, bukan? Yesus itulah roti yang turun dari sorga, dan dia lahir di rumah roti yang berkaitan erat dengan pengampunan. Lahir untuk apa? Untuk membawa pengampunan yang sempurna.
So itu mari jangan kita meninggalkan rumah roti kita, Bethlehem ini. Jangan tinggalkan Bethlehem. Ya, cerita tentang Naomi membawa keluarganya pindah dari Bethlehem ke Moab. Jadi Bethlehem itu kalau sudah teliti dalam Alkitab itu ada dua sebenarnya. Ada Bethlehem yang letaknya di daerah Sebulon, ada Bethlehem yang letaknya di Yehuda. Coba nanti sudah lihat di kitab Yosua 19, coba sudah cari itu. Ada Bethlehem 2. Makanya kalau sudah baca Bethlehem ada kata Bethlehem Yehuda. Mengapa kok tambah Yehuda? Karena ada dua Bethlehem ternyata. Nah, Ruth meninggalkan Bethlehem karena waktu itu dikatakan lagi kelaparan, ya cari jalan sendiri. Dan kita tahu apa yang dialami Naomi di tanah Moab. Dia mengalami kepahitan dan kepahitan. Sampai dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya sweet, tapi panggil aku Marah, yang artinya pahit. Tapi beruntung Naomi mau kembali ke Bethlehem. Walaupun dia kembali dengan babak belur, tapi kita bisa membaca di kitab Rut bahwa akhir hidupnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kata kedua yang berkaitan dengan angka 490 adalah kata tamim atau kata tumim. Ini agak aneh memang karena ini bahasa Ibrani. Tamim atau tumim itu artinya komplit, lengkap. Arti yang kedua adalah perfect, sempurna. Arti yang ketiga adalah finished, genap, selesai. Ya, itu arti daripada kata tamim atau tumim. Coba kita baca kata tamim itu muncul di mana? Nah, di Ulangan pasal 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela, dengan perfect di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi dipakai kata tamim. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saya juga diingatkan, Tuhan juga pernah berkata kepada Abraham. Dia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan mau kita perfect. Dan kita tidak akan bisa perfect kalau kita tidak bisa mengampuni. Mungkin ini ganjelan yang terakhir dari gereja Tuhan. Jadi saya renungkan ketika saya membaca firman Tuhan. Sudah camkan, sudah renungkan. Apakah perkataan saya ini betul enggak? Jadi ada dua ganjelan untuk kesempurnaan. Ini akan kita alami. Dan kalau kita bisa melewati, mungkin tiga ya. Tiga ini, tapi yang ketiga ini ya sudahlah, masalah lidah ya. Karena dikatakan lidah ini yang mengganjal kesempurnaan juga. Tapi yang saya tekankan dua. Yang pertama masalah harta. Ini akan jadi ganjelan. Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang ingin masuk surga, dia berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Kamu akan sempurna. Jadi tidak gampang ini. Memang kesempurnaan itu tidak gampang memang. Siapa bilang kesempurnaan itu gampang? Yang GBDI percaya gereja akan disempurnakan. Tapi kesempurnaan tidak gampang. Namanya sempurna loh. Kalau 90,9 itu belum sempurna. Sempurna itu 100. Dan itu tidak gampang. Tapi kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Itu kuncinya di Roh Kudus nanti. Bagaimana kita mau hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus. Taat kepada Roh Kudus. Nah itu yang akan membawa. Karena Tuhan berkata, bagi manusia memang gak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Dan hal yang kedua yang akan mengganjal kesempurnaan adalah pengampunan. Sudah camkan apa yang saya katakan. Dan renungkan. Dua ini tidak gampang. Kalau sudah bilang pengampunan gampang, saya katakan tidak mungkin. Tapi ini memang harus. Kalau kita ingin sempurna memang. Tamim kaitannya dengan pengampunan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Roh Kudus katakan di dalam perjanjian lama masih mendengung di perjanjian baru, kan? Matius 5:48 dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna. Tentu kata sempurna di sini tidak pakai kata tamim, karena dalam perjanjian baru kan pakai bahasa Yunani. Tapi sama sebenarnya. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bapak itu sempurna. Kenapa saya katakan Bapak kita itu sempurna? Tuhan kita itu sempurna. Kenapa? Kita lihat. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kata terakhir. Dia berkata, it is finished. Dalam bahasa Ibrani, tetelestai. Sudah genap. Sudah selesai. Sudah lengkap. Sudah komplit. Sudah sempurna. Apa yang sempurna? Karya penebusan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada umat manusia sempurna. Sebab itu dosa apapun juga, saudara jangan ragu. Di dalam Yesus ada pengampunan, amin. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Itu yang Tuhan katakan. Dosa kepada anak manusia semua akan diampuni. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Tapi di dalam Yesus, apapun kesalahan dosa kita, Tuhan ampuni dengan sempurna. Karena Tuhan kita itu sempurna, amin. Tuhan kita itu tamim. Makanya dia minta kita juga tamim, sempurna, perfect. Satu lagi yang berkaitan dengan tamim, nah ini. Saudara mungkin pernah membaca bahwa di dalam, ini ada baju imam besar, ada mungkin 4 rangkap itu, baju imam besar itu. Mulai dari dalam kain lenan, kemudian ada kain warna ungu, kemudian ada
baju efod, dan terakhir adalah tutup dada. Dan di dalam tutup dada itu ada dua benda. Berupa apa saya tidak tahu, dan para ahli Alkitab juga nggak tahu. Tapi jelas dikatakan, dua benda ini sangat penting. Karena ini adalah untuk pengambilan keputusan namanya. Dan dua benda itu namanya Urim dan Tumim. Bagaimana cara bekerjanya kita tidak tahu juga. Spekulasi-spekulasi macam-macam. Tapi Urim dan Tumim ini yang pasti adalah dua benda yang sangat penting yang ada di dalam tutup dada imam besar. Jadi ada di dadanya imam besar untuk membuat keputusan yang penting. Daud beberapa kali dalam membuat keputusan, dia minta nasihat dari Allah melalui Urim dan Tumim. Saul juga pernah minta tapi nggak dijawab oleh Tuhan. Mas, kadang-kadang orang tanya, saya kok tidak mengerti kehendak Tuhan ya Om, bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Coba saudara punya hati Daud dulu. Kalau saudara mau mengerti kehendak Tuhan, yang pertama kita harus memiliki hati Daud. Karena kalau kita tidak punya hati Daud, Tuhan tidak akan jawab. Hati Saul, Tuhan tidak jawab. Saul minta tolong supaya minta ketetapan dari Urim dan Tumim, tapi dikatakan Tuhan tidak menjawab. Ya, cuma saudara jangan tanya, gimana Tuhan jawab, gimana tidak, saya juga tidak mengerti. Yang pasti Alkitab berkata demikian. Jadi Urim dan Tumim ini bicara apa? Kita sudah tahu tentang Tumim. Urim ini artinya lights, cahaya. Dan 1 Yohanes berkata cahaya itu identik dengan kasih. Allah itu terang, Allah itu kasih. Jadi saya bisa artikan bahwa di dada imam besar kita, Yesus Kristus, ada dua hal ini. Yang satu kasih, yang satu adalah pengampunan yang sempurna. Makanya Ibrani berkata, jangan takut datang menghadap tahta kasih karunia. Karena imam besar kita yang ada di sisi kanan arah Bapa, dia membawa Urim dan Tumim dalam dadanya. Kasih dan pengampunan, ya selalu siap untuk mengampuni kita. Apapun masalah, persoalan, kekeliruan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mengampuni. Amin. Makanya ada lagu Tuhan selalu ampuni, ya toh? Dan lupakan yang apa? Sudah. Dia takkan ingat salahku, Tuhan selalu ampuni. Nah, baik, maju sedikit. Tadi kita sudah banyak bicara tentang arti yang pertama. Arti yang kedua, tadi sudah saya katakan, adalah end of suffering and the beginning of blessing. Akhir dari penderitaan dan permulaan dari berkat. Pengampunan itu membawa berkat. Ada dua ayat yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Mengapa suku Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun? Karena mereka sudah melalaikan tahun sabat 70 kali. Jadi dalam Taurat itu setiap 7 tahun, tahun yang ke-7 itu tanah itu harus diistirahatkan. Namanya tahun sabat. Jadi 70 kali mereka melalaikan tahun sabat. Berarti berapa tahun itu? Kalau tahun sabat itu 7 tahun sekali, berarti kalau 70 kali berapa? 490 tahun. Itulah sebabnya dikatakan mereka dibuang di Babel. Mengapa 70 tahun? Ya supaya nempui, ganti. Jadi Tuhan itu enggak pernah berhutang, tapi Tuhan juga nagih hutang. Mungkin kita enggak mikir ya. Banyak pengkhotbah bilang, Tuhan tidak pernah berhutang. Wah, puji Tuhan, haleluya, tepuk tangan semua. Tapi jangan lupa, Tuhan juga nagih hutang. Buktinya ini, ditagih sama Tuhan. Kamu melalaikan tahun sabat 70 kali, sekarang kamu harus nempui. Kamu harus tinggalkan tanah Kanaan, dibuang ke Babel 70 tahun, supaya tanah itu menjalani sabat. Dan setelah itu mereka baru dipulihkan kembali. Dikembalikan dari Babel. Dan mereka diberkati sesuatu yang baru, a new beginning. Kalau saudara baca di dalam kitab Esra Nehemia, bagaimana Tuhan memulihkan mereka, membaharui mereka dengan kasih yang baru. Ayat yang kedua di dalam Daniel pasal 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk 1, melenyapkan kefasikan, 2, mengakhiri dosa, 3, menghapus kesalahan, 4, mendatangkan keadilan yang kekal, 5, menggenapkan penglihatan dan nabi, maksudnya nubuat, 6, mengurapi yang maha kudus. Ini pelajaran tersendiri, namanya pelajaran 70 minggu. Inti dari pelajaran ini, bagaimana Tuhan
memberikan visi kepada Daniel, apa yang akan dia lakukan bagi bangsa Yahudi dan juga bagi umat manusia di seluruh dunia. Makanya Daniel dan Wahyu itu berkaitan erat. Kitab Daniel itu versi Perjanjian Lama, kitab Wahyu itu versi Perjanjian Baru. Di Daniel belum sepenuhnya diungkapkan karena Tuhan berkata meteraikan dulu sampai akhir zaman. Nah di kitab Wahyu meterai itu dibuka, gandengan. Jadi inti daripada nubuat ini dan kapan nubuat ini lengkap digenapi adalah nanti finalnya, yaitu pada waktu Yesus datang yang kedua kali, second coming. Di mana Tuhan Yesus akan datang dan dia akan mendirikan kerajaan di bumi selama 1000 tahun. Baru nanti kita masuk kepada Yerusalem baru. Jadi kedatangan Yesus kali yang kedua itu adalah penggenapan dari 70 kali 7, 490 masa yang dinubuatkan kepada Daniel. Kita semua akan masuk kepada sesuatu, a new beginning. Satu masa yang baru. Yesus berkata, nanti di masa penciptaan kembali. Pernah membaca itu? Yesus ngomong, di penciptaan kembali. Dan itulah pengharapan saudara dan saya. Kita ada di sana, ku mau di sana. Satu masa yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena iblis, ketika Yesus datang kedua kali, iblis dibelenggu, dimasukkan kepada lubang yang tidak ada batasnya. Dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi penderitaan. Kemudian kita masuk kepada kekekalan. Misterius, misteri tapi nyata. Ya, rahasia firman Tuhan ini sudah dinyatakan kepada kita. Tuhan sudah memberitahu apa yang akan terjadi. Mari kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, kita mau menuju kesempurnaan. Amin. Kita mau terus berjalan oleh pertolongan Roh Kudus. Kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Itulah sebabnya saya akhiri dengan sebuah pesan, yaitu tetap pengampunan. Amin. Pengampunan itu akan membawa kepada satu permulaan yang baru, yang penuh berkat dan kebahagiaan. Haleluya. I will make a fresh start.